Shalom pendengar setia Sapaan Gembala GKI. Pada hari ini bersama dengan saya Penatua Joshua Bernando yang melayani di GKI Tubagus Angke, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema latihan spiritual yang diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ke-7. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ke-7. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersama sepenuh hati menyatukan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, karena kami sungguh-sungguh ingin firman-Mu yang menuntun langkah kehidupan kami, langkah kami hari ini Tuhan. Jadi Tuhan, ketika kami membuka Alkitab kami, membuka firman Tuhan, biarlah firman-Mu yang sungguh-sungguh berbicara pada kami, pada setiap kami, agar kami boleh Tuhan bentuk, Tuhan ingatkan, Tuhan ubahkan, Tuhan tegur, dan Tuhan kuatkan di dalam langkah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami memohon pertolongan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ke-7. Begini bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Saudara. Ya, Bapak Ibu, kita tahu istilah latihan, ya, exercise. Latihan itu apa sih sebetulnya? Ya, biasanya kalau latihan itu terkait dengan olahraga, ya, terkait dengan atlet. Latihan itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang kali, sesuatu yang sama yang diulang-ulang terus. Misalnya, saya sedang latihan untuk bulu tangkis, saya akan latihan serve terus, smash terus. Itu latihan, diulang-ulang terus. Dan kita mengenal sangat amat dekat latihan itu dengan latihan fisik, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang hobi untuk latihan setiap hari. Ini yang lagi populer gitu ya, yang kita murah gitu dan sangat efektif adalah jalan dan juga lari. Itu latihan fisik. Kita lakukan berulang, kita lakukan setiap hari, kita lakukan secara konsisten hari demi hari. Untuk apa? Agar tubuh kita punya ketahanan. Tubuh kita terbiasa untuk mengalami latihan tersebut. Tapi selain latihan fisik ada latihan lainnya. Latihan mental misalnya. Latihan mental fungsinya, tujuannya adalah supaya mental kita tidak mudah patah, tidak mudah menyerah, tidak mudah ini dan itu gitu ya. Jadi kita berusaha melatih diri di dalam tekanan seperti apa, di dalam kondisi-kondisi tertentu seperti apa. Ini latihan mental supaya mental kita cukup kuat gitu ya. Tidak hanya kuat sih sebetulnya, tapi juga masalah daya lenting, bisa tetap bertahan di dalam kondisi yang sulit sekalipun. Nah, Bapak Saudara, hari ini ketika kita membaca bagian Alkitab kita dalam Ulangan, Tuhan mengingatkan kita untuk menaruh perintah pada hati dan juga mengajarkan berulang-ulang. Ya, dalam konteksnya ini adalah bagaimana perintah bangsa Israel supaya bisa meneruskan kebesaran Tuhan, tentang identitas Tuhan. Allah itu Esa, Allah itu yang mengasihi dan dikasihi oleh umatnya. Tapi dalam bagian ini saya ingin menyoroti kata berulang-ulang. Tuhan mengingatkan agar ajaran ini, pemahaman ini diajarkan berulang-ulang, terus-menerus. Artinya ini sebuah
latihan. Latihan yang dilakukan terus-menerus. Atau dalam bahasa modern saat ini kita bisa katakan sebuah latihan rohani. Saudara, latihan rohani untuk apa? Untuk melihat, untuk menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, kalau selama ini kita familiar dan sudah sering melakukan latihan fisik misalnya, atau Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terbiasa melakukan latihan mental. Pertanyaan saya, bagaimana dengan latihan spiritual? Apakah kita juga rutin membangun sebuah otot spiritual? Kalau kita punya otot fisik, kita juga perlu punya otot spiritual. Agar ketika kita melihat peristiwa-peristiwa, melihat pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat bersama dengan Tuhan. Kita boleh melihat dengan kacamata spiritual juga. Jangan hanya melulu lewat kacamata manusia, hitungan matematis dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu melihat kehidupan kita, pergumulan kita lewat kacamata spiritual. Bagaimana selama ini kita mengasah hati spiritual kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, latihan sederhananya adalah bagaimana kita mau setiap hari kita berlatih membaca, merenungkan firman Tuhan. Dengan setia kita mau bergumul bersama dengan Tuhan. Itulah latihan spiritual kita. Sederhana? Sederhana, Bapak Ibu. Tapi seringkali itu yang kita abaikan. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Kita melatih fisik kita, tubuh kita, pikiran kita. Tapi jangan lupa juga kita perlu melakukan latihan spiritual ini berulang-ulang. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, kita tidak hanya berhenti pada keluhan, tapi boleh melihat bahwa ini adalah kesempatan kita bersaksi. Kita boleh melihat bahwa ini adalah kesempatan kita untuk belajar dan bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami diingatkan bagaimana Tuhan membentuk manusia, membentuk kami. Tidak hanya lewat fisik, tidak hanya lewat mental pikiran kami, tapi juga lewat kehidupan spiritual. Lewat firman Tuhan, lewat refleksi kami sehari-hari. Kami boleh melihat, menyadari bahwa setiap rancangan, rencana Tuhan bagi kami adalah rancangan yang baik, rancangan yang menolong kami untuk semakin bertumbuh. Ini adalah kesempatan kami, sekalipun mungkin kami merasakan ini sulit Tuhan. Kami bergumul berat, tapi kami percaya Tuhan menyediakan jawaban untuk kami. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan ini cukup untuk kami hayati, cukup untuk jadikan kami pegangan hari ini. Ini kami Tuhan, kami serahkan diri kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, terima kasih sudah menyaksikan, mendengarkan hingga menit ini. Jangan lupa nantikan sapaan Gembala GKI berikutnya di hari mendatang bersama dengan gembala-gembala lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga cek di tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan sapaan Gembala berikutnya. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa.